Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan sosial dan modernitas masyarakat di era revolusi industri 4.0. Next. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami ada Fatima Zahra, Edwardus Sultan, Safira Farahia, dan saya sendiri Esinarulta Prasiwi, Jelin Meliala, Askia Mentari Putri. Next. Pertama-tama kita akan bahas latar belakang, yaitu sejarah revolusi industri. Revolusi industri dimulai pertama kali pada abad ke-18, yaitu ditemukannya mesin uap. Dengan ditemukannya mesin uap ini diharapkan dapat terjadinya produksi secara massal. Namun pada abad ini mesin uap belum bisa mewujudkan produksi massal tersebut. Lalu pada abad ke-19 sampai 20 mulailah digunakannya listrik. Dengan adanya listrik tentunya produksi secara massal bisa dilakukan, namun belum maksimal, tetapi sudah mengurangi ongkos biaya produksi. Lalu dilanjutkanlah pada tahun 1970, yaitu dengan ditemukannya telepon, komputer, dan jaringan internet. Dengan ditemukannya komputer, telepon, dan jaringan internet, tentunya memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi dengan jarak jauh. Lalu dilanjutlah dengan revolusi industri 4.0 yang dimulai dari tahun 2010. Integrasi dari cyber physical system. Tentunya penerapan ini berpusat kepada otomatisasi. Nah, apa sih sebenarnya cyber physical system itu? Yaitu sistem yang menggabungkan antara dunia nyata dan dunia maya melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi, yaitu teknologi komputer. Next. Nah, globalisasi sendiri telah memasuki tahap baru, yaitu revolusi industri 4.0. Kehadiran revolusi industri 4.0 sendiri berpengaruh besar terhadap peningkatan teknologi yang berpengaruh bagi kehidupan manusia, seperti adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, perdagangan digital, yaitu adanya e-commerce, data raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi, hingga mulai adanya penggunaan robot. Jika dilihat, peningkatan teknologi tersebut dapat mengurangi adanya campur tangan tenaga kerja manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Istilah industri 4.0 sendiri hadir diperkenalkan pada acara Hannover Fair pada tahun 2011 di Jerman. Next. Nah, tentunya nih dengan adanya industri 4.0 membawa manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia, yaitu seperti meningkatkan fleksibilitas produksi, peningkatan layanan lainnya, atau bisa juga menekan biaya produksi dengan kualitas kerja yang membaik, bahkan bisa meningkatkan ekonomi negara. Tentunya dengan manfaat-manfaat tadi, manusia dimanjakan oleh kemudahan di masa revolusi industri 4.0. Dengan adanya kemudahan tadi, tentunya kita sebagai manusia yang hidup di revolusi 4.0 itu mengalami perubahan atau pergeseran sosial dan budaya. Dan selain itu, tentunya revolusi industri 4.0 juga sangat berhubungan dengan modernitas, seperti yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan sosial. Pada dasarnya, bisa di next slide dulu. Ya, pada dasarnya manusia adalah makhluk dinamis, yang berarti manusia akan terus mengalami perubahan. Perubahan sosial memiliki cangkupan yang sangat luas. Pengertian mengenai perubahan sosial sendiri sudah banyak disampaikan oleh para ahli. Menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan, kondisi geografis, kebudayaan, materi, komposisi penduduk,
ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, Sel Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial sendiri berhubungan dengan perubahan struktur ketimbang tipe lain, di mana perubahan sosial, di mana perubahan struktur lebih mengarah kepada perubahan sistem. Hal tersebut berorientasi bahwa jika perubahan struktur berubah, maka akan mengakibatkan sebuah unsur dalam masyarakat akan berubah. Bisa di next slide. Selanjutnya ada faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi di masyarakat didasari oleh adanya faktor-faktor pendorong yang menyebabkan perubahan sosial tersebut terjadi. Secara umum, faktor perubahan sosial terdapat 3, yaitu faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor budaya. Faktor sosial didorong oleh adanya aspek organisasi sosial yang ada dalam masyarakat, misalnya dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, keluarga, organisasi, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan individu yang menjalankan peran dalam masyarakat. Ketika sebuah individu kreatif dan inovatif, maka secara otomatis akan berdampak kepada perubahan dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah faktor kultural atau budaya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Semakin luas dan terbuka penerimaan masyarakat terhadap kultural atau budaya, maka akan berpengaruh kepada perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, saya dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial dapat terjadi pada nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, pola perilaku, pola interaksi sosial, dan aspek lainnya. Sebuah perubahan dalam masyarakat dapat terjadi apabila adanya pengaruh yang masuk dan adanya respon dari masyarakat setempat. Jadi next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modernitas. Next. Pada umumnya, masyarakat mengalami perubahan yang begitu cepat karena adanya terpaan modernitas. Terpaan modernitas tersebut yang menuntut masyarakat untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Istilah modernitas atau modernity berasal dari perkataan Latin yaitu modernus yang berarti baru. Modernitas merupakan suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Menurut Jacques Wardenberg, modernitas adalah sebuah perubahan pola pikir dengan menerima bentuk baru daripada rasionalitas. Sedangkan menurut KBBI, modernitas berarti kemodernan, sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa modernitas merupakan suatu keadaan yang merubah masyarakat menjadi tatanan yang baru untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Next. Selanjutnya ada modernitas dan terciptanya era revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernitas. Modernitas erat kaitannya dengan perkembangan dan perubahan. Dan salah satu wujud perkembangan modernitas adalah adanya keterbukaan informasi dan hubungan antar manusia yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Adanya modernitas yang bersifat terbuka ini telah melahirkan ide-ide dan kreativitas baru yang memberikan pengaruh besar untuk masyarakat. Dunia kini masuki era industri 4.0 yang menekankan pada pola digital ekonomi, sosial, intelektual, dan politik. Industri 4.0 juga ditandai dengan segala perubahan mekanis yang menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Next.
Kemajuan teknologi yang berkembang disebabkan oleh adanya modernitas yang terjadi yang merespon perubahan dengan lebih cepat. Modernitas yang terjadi di masyarakat mencakup perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan intelektual. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini akan terus berkembang mengikuti arus perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang merespon perubahan lebih cepat. Terjadinya modernitas dalam kehidupan masyarakat mendorong terjadinya revolusi industri 4.0 dan keduanya memiliki hubungan yang erat kaitannya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Next. Nah, sekarang ada contoh modernitas dan dampaknya. Contoh modernitas yang terjadi di Indonesia yaitu di bidang ekonomi mengenai jual beli online. Di Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang menarik dari tahun ke tahun. Mengacu pada data Euromonitor telah mencatat bahwa sejak tahun 2014 penjualan online di Indonesia sudah mencapai 1,1 miliar US dollar. Dan menurut data Sensus Badan Pusat Statistik atau BPS, industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Jual beli online kini sudah menjadi budaya baru di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kemudahan di dalam penjualannya. Dan saat ini banyak toko online atau platform belanja online yang bersaing di Indonesia. Di antaranya ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Platform online tersebut dapat diakses oleh semua orang yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kemudahan untuk mengakses platform sangat membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada dampak positif. Dampak dari adanya jual beli online tentunya banyak. Salah satunya yaitu dampak positif. Yang pertama ada belanja menjadi lebih praktis. Yang kedua dapat menentukan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang ketiga menghemat waktu dan tenaga karena konsumen tidak perlu untuk datang ke tempatnya langsung. Yang terakhir ada diskon besar-besaran, adanya cashback, dan promo gratis ongkir. Selain itu ada juga dampak negatif dari belanja online. Yang pertama ada produk yang kadang tidak sesuai. Yang kedua waktu pengiriman barang yang cukup lama. Yang ketiga penjual yang kurang responsif dalam melayani dan menjawab konsumen. Yang keempat kualitas produk tidak sesuai. Dan yang kelima penipuan, yaitu barang yang dibeli tidak sampai ke tangan konsumen. Next. Selanjutnya, kita akan bahas tentang revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 ini merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara cepat, di mana yang semula pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia, digantikan oleh mesin, yang mana hasil produksi tersebut mempunyai nilai tambah yang komersial. Revolusi industri ini mempunyai beberapa prinsip desain industri. Yang pertama ada interkoneksi, yaitu kemampuan mesin di mana perangkat sensor dan manusia terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things. Yang kedua ada transparansi informasi, merupakan sistem informasi yang menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor, termasuk data dan penyedia informasi. Yang ketiga ada bantuan teknis, yaitu meliputi kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Yang keempat ada keputusan yang terdesentralisasi, yang mana ini merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Next. Berikut dampak revolusi industri 4.0 di bidang sosial.
mohon maaf. Saya akan lanjutkan kembali. Hadirnya revolusi industri 4.0 ini menimbulkan dampak di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang sosial. Yang pertama, revolusi industri ini memunculkan berbagai teknologi baru, yang mana teknologi baru ini dapat menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang mana teknologi mesin ini dapat membuat lapangan kerja untuk manusia ini menipis. Karena teknologi tersebut dapat memproduksi sesuatu tanpa banyak campur tangan dari manusia. Contohnya seperti adanya mesin digital otomatis yang bisa melayani manusia tanpa diawasi oleh manusia lain. Kemudian di masa digital saat ini, manusia dapat dengan mudah terhubung dengan manusia lainnya. Hanya dengan menggunakan suatu gawai yang terhubung dengan jaringan internet dan menggunakan media lain sebagai platformnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lainnya. Kemudian revolusi industri ini juga cukup mengubah budaya masyarakat seperti dalam hal bersosialisasi, di mana saat ini tak jarang masyarakat menjadi lebih cuek dengan orang-orang yang ada di sekitarnya karena sibuk mendekatkan diri dengan orang yang ada di dunia maya. Next. Oke. Ada beberapa contoh penerapan revolusi industri yang sering kita lakukan. Seperti saat ini, kita melakukan e-learning. Kita belajar melalui via daring dengan menggunakan platform media seperti Google Meet, e-learning atau e-learning. Saat ini, kita juga sudah sangat berteman dengan adanya e-commerce, yang mana dapat membantu kita dalam berbelanja secara cepat dan efisien tanpa mengeluarkan tenaga yang lebih. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang efek perubahan sosial dan modernitas terhadap revolusi industri. Next. Jadi kelompok kami menggunakan konsep yang seperti ini. Ini maksudnya bukan berarti perubahan sosial ditambah modernitas itu menciptakan revolusi industri, bukan seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah perubahan sosial dan modernitas itu berkesinambungan dengan terjadinya revolusi industri. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa revolusi industri itu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Lalu dari kemudahan masyarakat tersebut akhirnya menciptakan suatu perubahan sosial dan fenomena modernitas. Nah, dari pengertian dari ketiga fenomena ini mungkin secara sekilas terlihat sama. Tapi tanpa kita sadari, revolusi industri sendiri itu juga terjadi akibat adanya perubahan sosial dan modernitas. Jadi maksudnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, perubahan sosial dan modernitas menciptakan berbagai karya baru pada zaman sekarang. Dari karya-karya tersebut pula, berbagai industri di dunia juga mengalami revolusi untuk beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Sebagai contoh, pada sektor transportasi. Pada zaman dahulu, kita hanya dapat menggunakan transportasi umum seperti taksi dan ojek jika mendatangi pangkalannya secara langsung. Tetapi dengan kemunculan berbagai aplikasi transportasi online, kita dapat memesannya secara langsung dari manapun dan kapanpun. Jika dipikir, hal tersebut mungkin terasa tidak rasional, karena biasanya kitalah yang harus mendatangi ojek atau taksi yang akan kita gunakan atau tumpangi. Tetapi dengan kemajuan teknologi digital sekarang ini terjadi, justru para driver ojek dan taksi yang mendatangi dan menjemput kita. Dan tugas para driver tersebut yang seharusnya hanya mengantarkan juga berubah menjadi layanan antar dan jemput. Next. Untuk studi kasus, di sini kami menggunakan kasus-kasus seperti penggunaan e-commerce, vending machine, dan online movie streaming. Dari berbagai kasus tersebut, dijelaskan bahwa dengan adanya fenomena modernitas dan perubahan sosial, membuat dunia industri, baik itu ekonomi, transportasi, sosial budaya, itu mengalami revolusi yang begitu besar. Zaman dahulu, kita hanya bisa membeli suatu barang jika mendatangi tokonya secara langsung. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, saat ini kita bisa memesan barang yang kita inginkan di mana saja dan kapan saja,
hanya dari device yang kita miliki masing-masing. Itu juga bisa dilakukan dengan aplikasi-aplikasi yang bersangkutan seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Selain itu, kita juga sudah bisa membeli makanan kecil atau minuman saat keadaan sedang darurat, tanpa harus mendatangi warung atau minimarket terdekat. Karena zaman sekarang, sudah terdapat vending machine yang sudah memudahkan kita untuk membeli minuman atau makanan tersebut. Tidak hanya itu, dalam menonton film untuk mengisi waktu luang, yang biasanya kita harus menonton langsung di bioskop, atau jika mau lebih praktis, maka dapat menonton di rumah dengan TV. Saat ini, kita sudah bisa melakukan hal tersebut dengan device kita masing-masing, lewat platform-platform streaming film secara online. Selain praktis dan memiliki film yang banyak, apalagi film yang disuguhkan juga film-film terbaru, dan dari film-film bioskop juga, kita dapat memilih dan menentukan sendiri film apa yang akan kita tonton. Seperti itu. Next. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari paparan yang sudah teman-teman kelompok sebelumnya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 ini menciptakan sebuah budaya baru yang terkait dengan kehidupan manusia di dunia nyata maupun dunia mayanya. Revolusi industri ini mendorong terjadinya perubahan sosial dan modernitas di masyarakat. Dapat kita lihat nih, di perubahan sosial di masyarakat itu, masyarakat jadi mulai meninggalkan budaya lama yang mereka lakukan sebelum kemunculan teknologi dari revolusi industri 4.0 dan mulai menciptakan budaya-budaya baru. Nah, selanjutnya juga pada aspek modernitas, masyarakat kini hidup dengan mengikuti perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Nah, saran yang dapat kelompok kami sampaikan kepada masyarakat sebagai pengguna teknologi di era revolusi industri 4.0 harus dapat membatasi dirinya dalam menggunakan teknologi. Membatasi di sini bukan maksudnya masyarakat nggak boleh untuk menggunakan teknologi gitu, tapi masyarakat harus mampu menguasai dirinya dalam menggunakan teknologi dan jangan sampai terdikte oleh teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.